Halo semuanya, ikutin aku yuk. Kali ini kita akan membahas isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS di SD. Isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS di SD ini terbagi menjadi dua materi. Pertama, kita akan membahas isu-isu global dalam pembelajaran IPS di SD. Dan selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di SD. Stay tune ya. Sebelum membahas dua materi tadi, aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian bahwa pengajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, kemajuan kehidupan, termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Nah, sekarang kita akan membahas isu-isu global dalam pembelajaran IPS di SD. Isu-isu globalnya yang pertama itu penerapan iptek di bidang komunikasi transportasi, meliputi darat, laut, dan udara, dan multimedia, meliputi elektrik, elektronik, dan media cetak. Melalui penggunaan dan kemajuan iptek di bidang komunikasi transportasi serta multimedia, kontak antar manusia dan pergerakan barang, berita serta informasi dari satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya telah berlangsung intensif dan ekstensif. Isu global yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pada kenyataan hidup di permukaan bumi, pemanfaatan sumber daya alam oleh penduduk manusia tidak menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sumber daya alam itu menjamin kesejahteraan, sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia mengembangkan budaya dalam bentuk penerapan iptek, mengolah sumber daya alam tadi, bagi kepentingan hidupnya. Isu global yang ketiga yaitu konteks keruangan atau spatial context. Dalam hal keruangan ini, kita mengembangkan pengertian bagaimana manusia berperilaku seperti perilaku keruangan, spatial behavior, bergerak berpindah tempat atau migrasi, bertindak, memanfaatkan atau merusak lingkungan, dan berjuang, mempertahankan diri, merebut, menguasai dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Nah, isu-isu permasalahan globalnya sudah dibahas semua. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di SD. Simak ya. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Masalah global yang pertama yaitu penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan segala kebutuhannya yang terbatas. Pelaksanaan KB secara berlanjut dan berkesinambungan mendapat kendala dari berbagai pihak, baik pihak penduduk sendiri maupun pihak lembaga yang mengelola dan membiayainya. Selanjutnya, masalah global yang kedua, yaitu pembangunan. Pembangunan merupakan upaya terencana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecah masalah untuk negara bangsa yang terbelakang dan miskin justru menjadi masalah. Dalam hal ini, SDM dengan kualitas kemampuannya menjadi kunci utama. Masalah global yang ketiga adalah hak asasi manusia atau yang kita kenal HAM. HAM merupakan hal yang melekat pada tiap diri manusia. Namun, HAM yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah. Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu. Upaya penegakan HAM harus dilakukan oleh tiap warga untuk mencegah dan memecahkan masalah atas pelanggarannya. Masalah yang ketiga yaitu migrasi. Orang-orang yang berpindah membawa masalah, baik itu masalah ekonomi seperti lapangan kerja, kekurangan bahan pangan, masalah politik seperti perang saudara, perbedaan ideologi, masalah atau bencana alam. Bagi kawasan atau negara yang didatangi,
bisa menjadi masalah karena berkaitan dengan pemenuhan segala kebutuhan bagi para pendatang, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, bahan pangan, dan lain sebagainya. Kepemilikan bersama secara global merupakan masalah global yang kelima. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain, terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah, meliputi darat, perairan, dan udara. Namun, dalam konteks dunia atau global, khususnya berkenaan dengan samudera dan udara terbuka, merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Pada kenyataannya, baik samudera luas terbuka dan angkasa luar yang tidak bertuan itu menjadi sengketa yang dapat menimbulkan masalah besar. Masalah global yang keenam adalah lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982. Lingkungan hidup dikelompokkan menjadi lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan psikologi. Secara positif, IPTEK telah mendatangkan rahmat dalam arti meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, IPTEK juga telah membawa dampak negatif dalam masalah lingkungan, seperti pencemaran, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kenaikan suhu udara global. Masalah global yang ketujuh ialah kelaparan dan bahan pangan. Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat sudah pasti diikuti oleh pertumbuhan kebutuhan hidupnya, paling tidak kebutuhan pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, khususnya produksi pertanian bahan pangan, menjadi tuntutan. Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) telah melakukan berbagai upaya dalam sektor pertanian ini. Namun, karena berbagai kendala yang meliputi kendala sosial, tidak meratanya kualitas kemampuan SDM, kendala politik dan kekuasaan, kendala alam cuaca yang menyebabkan kegagalan panen, hal tersebut mengakibatkan kelaparan di berbagai kawasan dunia. Di masalah global yang kedelapan, ada perdamaian dan keamanan. Kerawanan-kerawanan terhadap perdamaian dan keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, dari pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat regional sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Permasalahan global yang terakhir yaitu prasangka dan diskriminasi. Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis kesukuan, ras, kelas, jenis atau kelamin atau gender, agama, ekonomi, dan politik. Dengan dasar dan alasan perbedaan kepentingan, perbedaan serta keanekaragaman menjadi benih berkembangnya prasangka antar etnis, antar ras, antar agama, antar kelompok ekonomi, dan antar kelompok politik. Lebih jauh lagi dari prasangka tersebut berkembang menjadi diskriminasi yang menjadi sumber konflik. Nah, kedua materi tersebut sudah kita bahas dengan jelas. Dapat disimpulkan, terdapat isu-isu global dan masalah-masalah global yang masih menjadi PR untuk kita semua. Kesimpulan lainnya dari pembahasan tadi, perkembangan, kemajuan, dan penggunaan multimedia dalam menyebarkan informasi telah berpengaruh terhadap tatanan hidup masyarakat dunia, baik sosial budaya maupun sosial psikologis.
menyebarnya informasi dari waktu ke waktu yang menembus batas-batas negara, benua, samudra, dan udara, mengakibatkan wawasan masyarakat terhadap peristiwa dunia makin terbuka. Arus informasi yang mengglobal yang berdampak pada pergeseran norma dan nilai harus kita waspadai melalui penyaringan oleh norma nilai yang baik yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Nah, semuanya mungkin sampai sini saja ya pembahasan kita. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.